وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلى وصولهم وفروعهم، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعدلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. ويذكر القرآن بأن الله سخر لسليمان عينا من الأرض يخرج منها النحاس المسحور. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada Nabi tercinta Sayyidina Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih membahas tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa yadhkurul Qur'anu bi anna Allah sakhara li Sulaiman 'ainan minal ard yakhruju minha an-nuhasu al-mashhur. Al-Quran menyebutkan banyak sekali keistimewaan Nabi Sulaiman dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya Al-Quran menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan kepada Nabi Sulaiman hasil bumi, kekayaan bumi diberikan dan ditundukkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yakhruju minhan nuhasu al-mashhur, yaitu keluar dari hasil bumi tersebut yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman an-nuhas al-mashhur, yaitu tembaga yang cair. An-nuhas artinya tembaga, al-mashhuru artinya yang cair. Termasuk hasil bumi yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan yang lainnya seperti ma'adin, pertambangan, hasil tambang emas,
perak juga Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasulullah SAW mengumpamakan manusia itu seperti hasil tambang. An-nas ma'adin, kata Nabi. Ya, manusia bagaikan hasil tambang. Ada yang emas, ada yang perak. Sebagaimana beliau lanjutkan, kama'adil fiddah wa zahab, seperti tambang perak dan emas. Fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam, maka mereka yang terbaik di masa jahiliyah, mereka juga akan menjadi terbaik di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka memahami ajaran agama Islam. Wal arwah junudun mujannadatun, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan ruh seluruh manusia bagaikan kumpulan suatu pasukan. Apabila di alam arwah ruh tersebut sudah saling mengenal, maka dia akan akur di alam dunia. Dan jika di alam arwah ruh tersebut tidak saling mengenal, maka di alam dunia mereka akan selalu bertengkar, ikhtilaf. Nah, ini hadis Nabi umpamakan manusia seperti hasil tambang, perak dan emas. Dia menjadi mulia apabila faguhu, riwayah faqihu, dia memahami ajaran agama Islam. Sebagaimana Nabi katakan, yang terbaik mereka di masa jahiliyah, mereka juga ketika masuk Islam menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, itu perumpamaan Rasul terkait hasil tambang. Apalagi kita alhamdulillah di Halmahera beberapa waktu saya pergi di beberapa tempat, itu banyak sekali ya tambang-tambang hasil bumi. Tambang nikel, tambang emas dan lain sebagainya. Itu kalau dikelola dengan baik, itu sebenarnya masyarakat Maluku Utara bisa makmur ya. Tapi begitulah ya, yang terjadi ya tidak sesuai harapan. Nikel, pertambangan emas ada, macam-macam dah. Di Indonesia ini semua ada, bahkan tanahnya juga subur. Tanam apa saja bisa tumbuh. Itu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada negeri Indonesia. Makanya ulama-ulama terdahulu kalau datang ke Indonesia, mereka mengatakan ini adalah qita'atun minal jannah, negeri potongan surga ya. Qita'atun minal jannah. Dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah hasil pertambangan. Dari situlah kekayaan Nabi Sulaiman. Terutama di sini an-nuhas. Nuhas yaitu tembaga. Kemudian ada tambang emas, tambang perak dan lain sebagainya. Di dalam hukum Islam ada zakat namanya zakat pertambangan. Disebut zakatul ma'adin. Ya, zakat pertambangan. Imamuna al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau memberikan pendapat la zakata fi syai'in mimma yakhruju minal ma'adin illa zahaban aw wariqa, bahwa tidak ada zakat sedikit pun dari hasil pertambangan atau dari apa-apa yang keluar dari hasil pertambangan kecuali emas dan perak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu zakat pertambangan ada, tapi hanya tambang emas dan perak.
keluarnya sama 2,5%. Berbeda dengan ar-riqas. Ar-riqas ini masuk zakat juga, yaitu penemuan harta yang masanya kata ulama sebelum diutusnya Rasul. Jadi harta yang ditemukan berupa emas dan perak, harta karun lah istilahnya. Tapi harta tersebut adanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi diutus, ada harta yang sebelum itu ditimbun atau ditanam, kemudian ditemukan setelahnya, itu namanya zakat ar-riqas. Dan ada beberapa pendapat lainnya tentang masalah tersebut. Kalau zakat riqas ini dikeluarkan 20%, dia lebih banyak ya. Kalau zakat ma'adin keluarnya 2,5%. Nah, itu di dalam kajian ilmu fikih. Kemudian Nabi Sulaiman, selain Allah Ta'ala tundukkan kepada Nabi Sulaiman dan diberikan kepada Nabi Sulaiman kekayaan berupa tambang emas dan juga perak, kemudian tembaga, juga Allah Ta'ala tundukkan bangsa jin sebagai pekerjanya. Pekerja-pekerjanya Nabi Sulaiman dari bangsa jin yang jahat, kafir. Sudah diajak masuk Islam tapi mereka tidak mau. Makanya disuruh kerja, ya, kerja paksa sama Nabi Sulaiman. Tapi kalau yang bangsa jin yang beriman, diajak jadi pasukan. Yang tidak beriman ada yang dirantai, ada yang disuruh kerja sebagai ugubah, sebagai hukuman. Kenapa mereka tidak mukmin? Ya, sudah diajak tapi tidak mau. Memang sudah Allah nyatakan mereka memang orang yang memang ditakdirkan seperti itu. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, ada di antara kalian yang kafir dan ada juga di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah diajak oleh Nabi Sulaiman tapi mereka tidak mau. Karena sebab itulah Nabi Sulaiman menghukum mereka dengan disuruh kerja. Kemudian sebagian di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara, dirantai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kama sakhara lahu minal jin may ya'mal baina yadayhi bi amri rabbih. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada Nabi Sulaiman bangsa jin yang ia bekerja berdasarkan perintah Allah. Wa man kana ya'dil minhum an tanfizi amrillahi bi ta'ati Sulaimana yudhikuhu fil akhirati adzaban nar al-multahibati. Nah, adapun yang tidak taat dengan perintahnya Nabi Sulaiman sebagaimana yang Allah perintahkan, ya, maka mereka akan mendapatkan atau merasakan azab neraka yang menyala apinya di akhirat nanti. Wa qad kana haula'il jin ya'maluna li Sulaimana ma yasha'u min ma'abidah wa qusurin wa tamathila wa suwarin li shiba'in wa tuyurin. Di antara pekerjaan daripada bangsa jin yang mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman adalah mereka membuat ma'abid. Ma'abid ini tempat-tempat ibadah. Itu yang bangun bangsa jin di masa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa kusur, istana-istana. Wa tamathil, wa suwar disiba'in wa tuyun, juga membuat patung-patung dan juga patung-patung hewan buas dan burung-burung. Nah, ini di syariatnya Nabi Sulaiman membuat patung di masa itu belum haram, ya, patung-patung makhluk hidup. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW itu diharamkan, ya, diharamkan. Ini
permasalahan dibahas panjang lebar oleh ulama sejak zaman dulu. Masalah sudah kalau patung kemudian disembah ya haram. Ya itu kesepakatan. Ada patung kemudian dijadikan Tuhan, berhala. Itu sepakat semuanya haram. Tapi menjadi berbeda, menjadi pembahasan yang sangat luas ketika ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Ya, al-athar al-qadimah. Seperti yang terjadi di Mesir. Sampel yang paling sederhana di Mesir. Di Mesir itu peninggalan terdahulu paling banyak patung-patung. Ada piramid, ada tempat ibadah orang terdahulu kepada berhala, kepada patung. Ya, apa namanya? Sphinx kaput. Ya. Kemudian juga masih banyak patung-patung lainnya yang sampai sekarang masih ada. Nah ini kita harus pahami bahwa di Mesir itu terjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengusulkan untuk dihancurkan, ya karena itu berupa patung, kemudian penyembahan berhala di masa itu, peninggalannya itu adalah patung-patung berhala. Ada juga kuil-kuil tempat ibadah, sehingga ada sebagian ulama itu berfatwa untuk dihancurkan, sebagaimana fatwa dari ulama-ulama yang ada di Qatar. Akan tetapi ulama-ulama yang ada di Mesir, khususnya di Al-Azhar, nah mereka menolak, karena ini kasusnya adalah mempertahankan sejarah, situs sejarah dan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, bukan tujuan untuk peribadatan. Ini yang menolak, dan dua-dua memiliki argumentasi yang kuat. Dua-duanya memiliki argumentasi yang kuat, apalagi menjadi pariwisata utama di Mesir. Pariwisata utama di Mesir itu tempat-tempat tersebut, patung-patungnya, piramidnya. Kalau dihancurkan, maka situs bersejarah itu akan hilang, dan yang kedua, pemasukan negara Mesir itu akan berkurang dari sisi pariwisata. Makanya jadi pertimbangan juga. Sehingga ulama-ulama terdahulu, ya mereka diantaranya ada satu ulama besar asal Baghdad, ya, namanya Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, bahkan pernah bertemu. Asli orang Baghdad tapi nanti mampir ke Mesir. Nah beliau termasuk salah satu ulama yang melarang patung-patung peninggalan, piramid, tempat-tempat ibadah ya di masa lampau yang ada di Mesir. Itu beliau termasuk salah satu ulama yang melarang keras untuk dihancurkan. Dan beliau membantah dengan banyak argumentasi ulama-ulama yang berfatwa bahwa ini adalah patung-patung yang haram yang harus dimusnahkan. Di antaranya beliau mengutip beberapa riwayat, ya, di antaranya dari Abu Ja'far At-Tabari. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk juga diriwayatkan oleh Imam Al-Kala'i Al-Andalusi, seorang sejarawan dan ahli hadis asal Spanyol di zaman tersebut, menulis kitab Al-Iktifa, menyebutkan ketika di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kekuasaan Islam itu sampai ke wilayah Persia, dan kerajaan terbesar di masa itu salah satunya adalah Persia. Itu runtuh di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk mereka sahabat-sahabat Nabi, menang mutlak, sehingga istananya pun dikuasai. Nama istananya kalau tertulis dalam kitab sejarah Al-Qasru Al-Abyad, Istana Putih. Makanya diadopsi di Amerika, Gedung Putih.
Itu simbol kerajaan Persia, istananya berwarna putih, disebut Al-Qasru Al-Abyad. Pada waktu itu salah satu sahabat yang menjadi pemimpin pasukan adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau masuk ke istana Persia yang memang pada waktu itu peradabannya sangat tinggi, kemajuan dalam infrastruktur, dalam ilmu handasah, ya, ilmu arsitektur sangat tinggi Persia. Takjub melihat keindahan istana tersebut, dan banyak sekali patung-patung di situ, patung-patung hewan, patung-patung manusia, yang tentunya secara hukum berdasarkan nas, secara teks itu haram. Kalau patungnya memang mengundang syahwat perempuan, misalnya dibuat patung-patung yang mengundang syahwat, ya itu harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Nah, pada waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sholat di dalam istana tersebut. Sholat 8 rakaat. Kemudian tidak ada tahiyat kecuali di rakaat akhir. Jadi 8 rakaat tapi disambung-sambung, tidak ada 2 rakaat salam kemudian, tapi dilangsung tanpa la yafsil, tidak diputus itu sholat. Namanya sholatul fatah dalam kitab sejarah, sholat pembebasan wilayah, sholatul fatah. Pada waktu itu sholat, beliau sholat di situ, kemudian selesai sholat itu tidak ada satupun patung dihancurkan, dirusak. Tidak. Sahabat kembali tanpa merusak satupun patung yang ada, karena ini kan milik agama lain, milik agama lain, yaitu Majusi waktu itu di Persia, dan masuk sebagai situs peninggalan. Ini yang menjadi dalil ulama-ulama yang tetap mempertahankan situs-situs bersejarah, sekalipun itu konteksnya adalah tempat ibadah agama lain. Di Indonesia ada Borobudur misalnya, ya kan? Nah, tapi tujuan mempertahankan itu bukan dalam rangka ritual ibadah, tapi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, menjaga situs bersejarah. Bagaimana kemajuan bangsa terdahulu, ya, di masa itu mampu membuat bangunan-bangunan yang megah dengan teknologi yang terbatas. Ini yang menjadi dalil dari kalangan para ulama yang mempertahankan bahwa situs-situs bersejarah, sekalipun itu konteksnya tentang masalah ibadah, kuil, patung, masa lampau, tapi dia masuk kepada situs bersejarah, maka itu dijaga. Karena ilatnya, nah ini ilat ya, ilat. Mereka juga memahami hadis-hadis yang menyatakan bahwa membuat patung itu haram. Mereka memahaminya bagaimana? Bahwa ketika di zaman Nabi diharamkan patung itu karena memang patungnya dijadikan sembahan. Tapi kalau sudah hilang ilatnya, maka hanya berupa hiasan dan seterusnya, menurut mereka itu tidak masalah. Sekalipun saya secara pribadi tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Saya juga tidak suka tuh patung-patung makhluk hidup. Nah, suasananya jadi berbeda. Nanti kita akan bahas juga bagaimana pendapat para fuqaha 4 mazhab, bahkan 5 mazhab terkait masalah patung makhluk hidup. Kalau patung yang bukan makhluk hidup, kesepakatan nggak ada masalah. Atau patungnya tidak utuh, sekalipun dia patung itu makhluk hidup tapi tidak utuh. Sekiranya kalau dia hidup, dia mati. Nah, ini kecerdasan Wali Songo ya, di mana wayang itu dibuat menjadi tipis ya. Kemudian wajahnya dirusak ya. Arjuna kan ganteng, gagah ya. Tapi di wayang mukanya dirusak. Sehingga apa? Tidak tasyabbuh bil insan, tidak menyerupai manusia. Ada gak manusia pelat seperti itu? Mati. Nah, berarti ketika dia hidup, dia mati, maka membuat patung model seperti itu boleh. Itu kedalaman fikih para ulama, termasuk Wali Songo. Baik. Nah, dari sinilah ulama memandang hal demikian, bahwa itu Sa'ad bin Abu Waqqas, ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat hadir waktu itu.
tapi tidak ada satupun yang merusak. Seandainya hal itu adalah hal yang memang diperintahkan, hal yang memang haram, maka pada waktu itu mereka akan menghancurkan ya, semua patung-patung yang ada di istana Persia. Ini pendapat yang membolehkan. Kemudian dalil yang berikutnya, Nabi selama di kota Makkah itu sholat kurang lebih ya, beliau 13 tahun di Makkah setelah mendapatkan risalah. Itu di hadapan Nabi di Ka'bah itu dikelilingi sekitar 300 patung berhala. 300 lebih berhala. Dan Nabi tidak hancurkan waktu itu. Ya. Tapi nanti dibantah oleh ulama yang mengatakan haram ya. Ini saya mau menjelaskan kedua pendapat. Ya, biar kita pahami masalah itu bahwa masing-masing punya dalil. Makanya di Mesir sampai sekarang masih dipertahankan ya, patung-patung, piramid dan seterusnya. Nah, Nabi hancurkan itu berhala nanti kapan? Fatul Makkah tahun 8 Hijriah. Kemudian dihancurkan. Nah, kata ulama-ulama yang mengatakan bahwa Nabi menghancurkan patung itu khusus di tanah haram. Buktinya sahabat yang di Persia bukan tanah haram, patungnya gak dihancurkan. Sehingga dalilnya itu khusus di tanah haram yang ada di Ka'bah dan sekitarnya dihancurkan. Karena ini tempat suci, gak boleh ada ritual-ritual kesyirikan. Ada patung-patung yang nanti digunakan sebagai sesembahan. Dan Islam juga masih baru waktu itu, sehingga dihancurkan. Jadi mereka berargumentasi, ya betul Nabi hancurkan, tapi itu kan di Makkah. Buktinya para sahabat mereka membuat perluasan wilayah jihad fisabilillah itu di Syam ada patung juga gak dihancurkan. Di Persia ada patung tidak dihancurkan. Nah, kemudian ulama-ulama yang menyatakan bahwa ijtihad sahabat 1-2 orang dengan beberapa riwayat hadis, maka riwayat hadis ini menjadi hukum. Kalau sahabat bersepakat dalam satu hukum, maka itu tidak bisa diingkari. Tapi kalau hanya 1-2 orang, sedangkan berbeda dengan beberapa sahabat lainnya, maka dilihat yang mayoritas yang mana. Itu jadi dalil. Nah, ulama-ulama yang menolak bahwa patung-patung itu tetap dijaga, dipertahankan, itu beranggapan bahwa Nabi ketika mengatakan patung itu haram, maka itu hukumnya mutlak ya, patung makhluk hidup, sehingga dikeluarkan beberapa riwayat, diantaranya ada Sayyid Ahmad Al-Gummari yang menulis kitab Iqamatud Dalil ala Hurmati Tamthil, kitab yang beliau secara terang-terangan mengatakan bahwa patung-patung yang ada itu yang makhluk hidup itu hukumnya haram secara mutlak, mau dia situs sejarah atau bukan. Nah, ini menurut Sayyid Ahmad Al-Gummari. Beliau mengeluarkan beberapa dalil ya, diantaranya juga dikutip oleh Syekh Bahid Al-Muti Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Jawab Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi yang membahas tentang masalah hukum fotografi. Di situ ada pembahasan tentang patung juga yang dibahas, di mana ada hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah pembuat patung. Ya, al-musawwirun dimaknai pembuat patung. Ada sebagian kecil mengartikan membuat lukisan makhluk hidup. Di riwayat yang lain Nabi katakan la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada seekor anjing, ada patung makhluk hidup, dan yang ketiga ada orang junub, orang yang dalam hadas besar belum mandi. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa hukumnya itu haram patung makhluk hidup. Ulama yang membolehkan mengatakan ilatnya itu Nabi katakan pada zaman itu karena patungnya dijadikan sembahan. Nah, ini perbedaan di antara para ulama. Walhasil
Kalau kita perhatikan patung-patung yang ada di Mesir itu, bagian hidungnya itu ya dihancurkan. Ada yang berpendapat itu karena memang cuaca sehingga rusak bagian hidungnya. Ada juga yang berpendapat itu bekas hantaman bom waktu Prancis ya menyerang Mesir ya. Prancis menjajah Mesir ya, Napoleon Bonaparte di zaman itu. Tapi ada juga berpendapat itu ulama mengambil jalan tengah dari perdebatan dua ulama yang mengatakan harus dihancurkan, yang satu jangan dihancurkan, sudah jalan tengah. Kita buat dia mukanya tidak seperti manusia, dirusak hidungnya sehingga mukanya kayak monster ya. Semuanya yang patung punya hidung dihancurkan hidungnya. Ada yang berpendapat demikian sehingga bisa mengkompromikan dua pendapat tersebut. Nah, ini dibahas dalam satu kitab khusus tentang masalah tersebut. Nah, sekarang bagaimana pandangan para fuqaha? Nah, ini masalah hukum kita harus merujuk kepada para fuqaha. Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiri, mazhabnya sudah tidak ada sekarang, tapi kitabnya masih ada, namanya kitab Al-Muhalla. Secara mutlak mengatakan hukumnya boleh mendatangi tempat-tempat ibadah manapun, karena alasannya gak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang melarang. Itu pendapat Ibnu Hazm. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, menyatakan secara mutlak hukumnya haram kita umat Islam mendatangi tempat-tempat ibadah atau situs-situs bersejarah yang di situ ada ritual-ritual ibadah sebelumnya, ada patungnya, ada simbol-simbol agama selain agama Islam. Dan Imam Abu Hanifah inilah yang mengatakan bahwa tempat-tempat semacam itu adalah ma'wa syayatin, tempat mukimnya setan-setan, kata Imam Abu Hanifah. Wa Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Taimiyah wa Syekh Ibn Taimiyah mengatakan makruh. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya mereka menyatakan hukumnya itu kalau di tempat ibadah itu ada patung-patung makhluk hidup, kemudian ada lukisan-lukisan makhluk hidup, maka hukumnya haram. Jadi dilihatnya dari apa? Kalau mazhab Syafi'i ya, bahwa tempat ibadah yang ada patung-patung. Ya rata-rata kalau selain agama Islam, kalau bukan lukisan, patung. Nah, sehingga Imam Syafi'i dan para ulamanya menyatakan hukumnya haram. Nah, ini beberapa kesimpulan hukum terkait masalah tersebut. Kalau saya pribadi ya saya juga tidak suka dengan lukisan-lukisan makhluk hidup, kemudian patung-patung makhluk hidup. Solusinya ya dibuat setengah badan. Ada ayam yang tidak utuh. Ya, hewan juga itu masuk. Ada hiasan-hiasan ayam tapi ada bolongan. Ya, atau badannya setengah, atau bagian kepalanya saja. Itu kata Abdullah bin Abbas masih dibolehkan. Tapi ketika dia utuh, ya, itu hukumnya haram. Ada namanya apa tuh yang biasa di pakaian tuh? Boneka itu, ya, orang jual pakaian pakai boneka itu kan? Nah, carilah boneka yang tidak utuh. Kemudian jangan cari boneka yang mengundang syahwat. Ini orang memang ya, pikirannya memang kotor, tapi karena sabab itu ya, jadi dua hal, dia tidak boleh utuh, yang kedua tidak boleh mengundang syahwat. Ini pembahasan belum tuntas sampai hari ini. Masalah itu yang di Mesir itu sampai hari ini belum tuntas. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, beliau mengeluarkan fatwa secara resmi bahwa hukumnya haram patung-patung yang ada di rumah, patung-patung makhluk hidup yang ada di rumah. Dikritik oleh seniman-seniman ahli pahat Mesir. Jadi Mesir itu banyak sekali profesinya sebagai pemahat, karena memang dari turun-temurun itulah peradaban Mesir. Hanya dikritik Syekh Ali Jum'ah, hanya kalau begitu akan semua profesi pemahat ditutup.
Padahal maksud beliau yang di rumah. Beliau tidak mengeluarkan statement yang situs bersejarah. Nah, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi juga menyatakan hal yang sama. Ada kitab fatwa Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir Mesir. Saya pernah baca kitab. Di situ beliau mengatakan bahwa ketika dalil yang menyatakan haram tentang makhluk hidup, patung makhluk hidup dan lukisan-lukisan makhluk hidup, nah itu konteksnya di zaman Nabi, mereka muliakan patung itu dan lukisan tersebut. Tapi ketika dihinakan, misalnya ada karpet gambar makhluk hidup, hewan utuh, tapi posisinya di lantai, diinjak-injak, dihina-hinakan, kata beliau gak masalah, ya, karena tidak dimuliakan sama sekali. Begitu juga sebagai dekorasi ruangan, itu bukan tujuan mengagungkan, hanya hiasan-hiasan. Ini menurut siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian patung juga begitu, kata beliau, kalau fungsinya bukan untuk dimuliakan, hanya sekedar hiasan, maka beliau mengatakan saya tidak mengharamkan, tapi juga saya tidak menganjurkan. Tidak mengharamkan, tapi tidak menganjurkan. Ya, gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, memang saya gak suka. Masing-masing orang kan beda-beda. Artinya saya menerangkan inilah pendapat para ulama. Ya, ilmu lah begini bahasnya. Gak fanatik buta, ya, semuanya punya argumentasi. Maka hukumnya yang sama, sajadah yang ada Ka'bah juga gak bagus, karena Ka'bah itu simbol keagamaan. Sajadah letaknya di mana? Lantai. Belum lagi kalau orang lewat nginjak, ya, makanya sajadah yang polos macam ini lebih bagus, ya, sajadah yang polos. Kalau ada gambar Ka'bah, apalagi ada nama Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diletakkan di lantai, ya itu secara tidak langsung memang tidak kita katakan dosa. Mungkin orang nggak paham atau tidak berpikir sejauh itu, ya. Tapi ketika orang-orang yang memahami masalah hukum, ini masuk simbol agama, ya, Ka'bah. Ini Ka'bah besar, ya. Kemudian Muhammad Ali sekalipun yang memang latar belakang bukan belajar agama, ya, itu punya zauq sejauh itu, punya rasa dalam simbol agama Islam. Itu ada di negara mereka, itu ada tokoh-tokoh hiburan yang sudah dianggap berjasa dalam industri mereka, itu nanti diukir namanya, ditaruh di trotoarnya, ya. Namanya apa, walk begitu dah. Itu kan taruh di bawah tuh. Itu nama-nama tokoh-tokoh hiburan, baik juga dari seniman dan juga olahragawan. Muhammad Ali masuk ke situ namanya. Tapi beliau tidak izinkan. Beliau mengatakan saya tidak mau kalau nama saya diletakkan di trotoar, kemudian nanti kan orang lewat injak-injak. Masalahnya nama saya ini saya menggunakan nama Nabi saya Muhammad. Bagaimana nama yang mulia ini diletakkan di bawah, kemudian orang lewat injak nama tersebut? Kalau kalian mau membuat itu, saya minta jangan diletakkan di bagian lantai, jangan di trotoar, tapi di dinding. Hanya dibuat di dinding namanya. Itu Muhammad Ali, ya. Dia paham masalah begitu, masalah simbol keagamaan, ya. Nah, itu pembahasan tentang patung. Jadi Nabi Sulaiman di zamannya itu memang tidak diharamkan, ya, di masa itu. Makanya di sini dibilang jin membuat patung-patung hewan buas, burung-burung. Kemudian juga jin membuat tempat makanan, ya, untuk tamu yang datang makan di tempat Nabi Sulaiman. Itu dibuat tempat makanan itu besarnya seperti apa? Seperti al-hayat, hayatnya apa, ya? Kali yang sangat besar. Jadi dibuat piring besar. Disitulah tamu-tamu datang makan di situ. Ya. Al-hayat wa kudur litahwi ta'am sabitatin la tataharraku li azimihima, ya, idhamihima li idhamiha. Nah, kemudian dibuat kidir. Kidirnya apa, ya? Priuk, tempat masak nasi, kuali, ya.
Kualinya itu besar sekali. Allah sifati dalam Al-Quran kualinya Nabi Sulaiman untuk masak makanan. Fi riwayah pasukannya kan ada berapa? 2 juta orang. Belum lagi yang bangsa jin. Bangsa jin juga makan juga. Ya. Tapi makanannya itu biasanya sisa-sisa makanan kita, tulang belulang. Nah itu tulang-tulang itulah kata Nabi, itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Makanya dalam hadis Nabi katakan la tastanjau, fi riwayah la tastanju bil azmi. Jangan kalian cebok pakai tulang, kata Nabi. Fa innahu, karena itu adalah to'am ikhwanikum minal jin, makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Tapi dia makannya itu bukan tulang, di alamnya dia kembali jadi daging, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Nah kalau kita niatkan itu tulang belulang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niatkan mau sedekah ke saudara saya bangsa jin yang muslim, kata Imam Nawawi dapat pahala sedekah. Ya, karena mereka juga makhluk, begitu. Bukan sesajian, bukan. Baca yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulang ya Rob, saya sedekahkan kepada saudara saya dari bangsa jin. Kalau dia makan itu hanya khusus jin muslim, karena kita sudah membaca basmalah. Tapi kalau kita tidak baca basmalah, yang makan jin kafir. Itu diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Dan masih banyak lagi ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya wahai Daud, Ali Daud ya. Setelah ini nikmat-nikmat yang diberikan pada mereka semuanya ini, Allah perintahkan kepada keluarganya Nabi Daud termasuk Nabi Sulaiman. I'malu bi ali Daud ala ta'atillah. Beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti syukur di sini amal, bukan alhamdulillah saja. Amal apa? Taat. Jadi orang dia hanya sekedar melafatkan tiap hari Allah berikan nikmat, tapi sholat enggak, waktu tidak sholat, tidak buat amal baik, tidak pernah mengatur waktu, menuntut ilmu, hadir majlis, tapi hanya alhamdulillah. Allah bilang itu bukan syukur. Syukur itu amal. I'malu, ayat Al-Quran, beramallah wahai keluarga Daud syukran, itu sebagai bentuk syukur. Makanya Al-Habib Abdul Haddad, beliau memberikan ibarat yang sangat baik dalam menjelaskan syukur. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan al-amalu bi ta'atillah wa an yasta'ina bi ni'amillah ala ta'atihi wa an yada'a ni'amallahi ta'ala fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allah ta'ala wa dhalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh. Kata Al-Habib Abdul Haddad, yang dinamakan syukur adalah beramal dengan taat kepada Allah dan menggunakan semua nikmat Allah untuk taat kepadanya. Semua nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk taat kepadanya dan meletakkan semua nikmat yang Allah berikan di tempat-tempat yang Allah cintai. Itulah hakikat syukur dan esensi dari syukur kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya syukur itu amal. Ulama bagi syaratnya 3. Dalam kitab Lataiful Minan karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ketika menjelaskan manaqib dan biografi guru beliau Abu Abbas Al-Mursi dan juga Syekh Abi Hasan As-Sazili, beliau mengatakan ya syukur itu syaratnya 3. Yang pertama harus al-iqrar bil lisan, harus diucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Yang kedua al-i'tiraf bil janan, mengakui dalam hati kita bahwa semua nikmat milik Allah, semua nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga al-amalu bil arkan.
Nah, semua nikmat itu harus dibuktikan dengan amal. 3 syarat ini terpenuhi, kata beliau, itulah yang namanya syukur. Tapi kalau kurang salah satu, beliau mengatakan belum disebut syukur, tapi disebut alhamd, al-madah. Alhamd itu apa? Hanya alhamdulillah, itu namanya alhamd secara bahasa. As-sana, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kita menggunakan nikmat Allah untuk dalam kebaikan, ya, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak digunakan taat, namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan kita ini semua sudah dijamin rizki oleh Allah Ta'ala. Sesusah apapun, ada nikmat besar yang Allah berikan. Antum saat ini masih hidup, itu nikmat. Masih bisa tobat, masih bisa perbaiki diri, menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Qaddamin ta'ala birrizqil qawam, ya, dalam syair dikatakan Qaddamin ta'ala birrizqil qawam. Allah sudah menjamin rizki satu kaum. Fil kitabil munzal nuralil anam. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai cahaya bagi seluruh manusia. Faridoh wasahat haram. Maka ridho atas pemberian Allah itu hukumnya wajib, dan protes dengan nikmat yang Allah berikan itu haram. Wal qanu'u raha wa tama' junun. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan, itu namanya sifat qanaah. Itu roha, membuat hati menjadi tenang. Wa tama' junun. Tapi kalau tamak akan membuat dia seperti orang gila. Junun. La yakthuru hammuk ma qadir yakun. Jangan memperbanyak sempatmu terhadap urusan dunia, karena apa yang sudah ditetapkan tetap akan terjadi. Nah, itu syair di dalam Diwan Al-Haddad. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pembahasan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa lana shikil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.